Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian Minggu Pentakosta pada pagi hari ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita beribadah di dalam Minggu Pentakosta, di mana Tuhan senantiasa menyertai akan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, dengan Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Marilah kita mengungkapkan syukur jikalau pada saat ini kita diperkenankan dan diingatkan oleh Tuhan untuk bersyukur atas kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita menyanyikan nyanyian kidung baru nomor 100. Kita nyanyikan bait 1 sampai bait yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan berfirman demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hingga saat ini kita belum bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita mengungkapkan penyesalan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 237. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Pilih jalan yang terang, hati anak-Mu dan terang. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14.
semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan syukur atas anugerah yang telah Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita. Dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 381. Kita nyanyikan bait 1, bait 6, bait 7, dan bait yang ke-10. Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur atas kasih yang senantiasa Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami, yang membuat hidup kami terpelihara. Saat ini, Engkau ingatkan dan Engkau perkenankan kami untuk beribadah syukur. Ini menjadi bukti daripada kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan akan jalannya ibadah syukur pada pagi hari ini, awal pertengahan hingga akhir nanti kepada Tuhan. Sertai kami, lindungi dan berkati. Kami juga mohon di tengah kami beribadah saat ini, Engkau hadir dengan berkenan Engkau memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami yang saat ini beribadah, Engkau terangi hati dan pikiran kami sehingga menjadikan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari dalam ibadah Pentakusta pada pagi hari ini. Yang pertama diambil dari
Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dan Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Pada ibadah Pentakosta pagi hari ini, saya akan membaca satu dari bacaan leksionari, yaitu dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Bagian dari perikop yang berjudul Air Sumber Hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah Pentakosta pagi hari ini, bacaan-bacaan firman Tuhan akan kita renungkan dan hayati dengan tema menerima aliran hidup dari roh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kehidupan kita diibaratkan seperti sebuah perjalanan, di mana dalam perjalanan itu akan melewati banyak daerah dengan berbagai situasi yang bermacam-macam. Juga pada setiap daerah yang dilewati itu akan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Akan ada tantangan-tantangan yang beraneka ragam. Itu yang bisa dijumpai dalam hidup manusia saat ini. Dalam perjalanan yang dilakukan oleh manusia. Tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan itu seringkali membuat lelah, membuat capek. Lelah dan capek secara fisik, lelah dan capek secara mental, lelah dan capek secara spiritualitas.
dan masih berpengaruh dalam dimensi-dimensi dari kehidupan yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu, kelelahan itu harus segera diatasi, karena perjalanan harus terus dilakukan, ditempuh. Bahkan perjalanan yang akan ditempuh mungkin akan ada tantangan, kesulitan yang semakin banyak dan semakin berat, semakin sulit. Oleh sebab itu, perlu ada sebuah kekuatan, perlu adanya sebuah penyegaran dari setiap manusia ketika sedang berjalan dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat 30 ada pergumulan yang sedang dihadapi oleh Musa ketika Musa harus menyediakan makanan daging burung puyuh sebulan penuh. Musa di dalam hati, dari mana aku mendapatkan itu? Apakah aku bisa? Apakah aku akan mendapat daging burung puyuh sehingga selama 1 bulan penuh aku bisa memberi kepada bangsa Israel? Ini dirasakan oleh Musa begitu berat, begitu melelahkan. Inilah yang membuat lalu Musa berseru kepada Tuhan. Ia memohon supaya Tuhan membunuhnya saja, karena Musa merasa tidak sanggup untuk mendapatkan daging burung puyuh yang harus diberikan kepada bangsa Israel selama 1 bulan penuh. Itu yang ada di dalam benak pikiran dan hati Musa. Tuhan mempunyai kehendak yang lain. Sebenarnya Tuhan sendiri yang akan menyediakan daging bagi bangsa Israel. Dan ini benar-benar dilakukan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu di dalam bacaan ini juga diceritakan hal yang melelahkan, yang membuat Musa mempunyai pergumulan yang dirasakan berat ketika ia menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel yang besar, bangsa Israel yang tegar tengkuk, bangsa Israel yang tidak mudah percaya. Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang demikian. Nah, memimpin bangsa yang seperti itu, Musa merasa berat, merasa ada beban.
Maka Musa merasa ia tidak akan sanggup bila ia seorang diri memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin atas bangsa Israel. Itu terlalu berat bagi Musa. Lalu itu disampaikan juga kepada Tuhan. Dan itu didengar oleh Tuhan, lalu ia menolong Musa dengan menyuruh Musa untuk mengumpulkan tua-tua Israel, para pemimpin pasukan, supaya ada kepemimpinan secara kolektif, sehingga Musa di dalam memimpin tidak seorang diri, tetapi ada yang membantunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terjadi di tengah kehidupan Musa, di mana Musa menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan di dalam dia hidup di tengah bangsa Israel. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun, Yesus melihat suasana batin orang yang ada pada saat itu di perayaan hari raya Pondok Daun. Mereka tampak begitu lelah dengan berbagai realitas yang ada, yang nyata dalam kehidupan mereka setiap hari, di mana mereka secara politis mereka tertindas, di dalam keagamaan mereka tertekan oleh berbagai ritual yang kaku, yang kering, dan yang mengungkung. Masih ada bidang-bidang lain dari kehidupan mereka di mana mereka mendapat tekanan-tekanan yang membuat mereka lelah. Kelelahan ini dilihat oleh Yesus. Lalu Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Aliran air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah roh. Air digunakan sebagai sebuah simbol dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Di pesta itu Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan akan sirna. Pengharapan umat akan air itu akan terpenuhi.
di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penggunaan air secara simbolik dalam konteks Injil Yohanes, Yesus menyebut, barang siapa percaya kepadaku sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Di situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus akan mengalir aliran air hidup. Untuk itu, air yang digambarkan sebagai Roh Kudus itu dapat dimaknai air yang cair, mengisi ruang kosong dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, air itu akan mengikuti. Di sisi kita menemukan sebuah makna tentang kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Maka itulah yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 yang berbicara soal berbagai rupa karunia roh, di mana dari teks kita belajar bahwa kerja Roh Kudus tidaklah sama, tidak boleh sama, tidak harus sama. Maka kelirulah kalau ada orang yang menyamakan kerja Roh Kudus. Air di sini bukan dalam arti air yang diam, tetapi air yang dinamis. Air yang mengalir di sebuah sungai. Berarti di situ ada sebuah dinamika, ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Nah, ciri kerja daripada Roh Kudus pada manusia itu seumpama air. Maka akan ada dinamika, ada gerak, ada kerinduan, ada untuk mengubah diri sehingga menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima roh. Roh itu akan dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah kering. Terus akan menerima aliran hidup dari roh yang hidup untuk hidup. Dengan menerima aliran itu, kehidupan akan disegarkan. Kehidupan akan dipulihkan. Dan kehidupan akan terus dapat dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Tawaran Yesus ini juga diberikan bagi kita yang hidup di masa kini. Yesus tahu bahwa setiap orang dalam menjalani hidup merasakan lelah, merasakan haus akibat beratnya pergumulan yang sedang dihadapi. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, mau menerima aliran air kehidupan dan mau meminumnya, pasti akan disegarkan. Roh Kudus
dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menjalani kehidupan ini. Dengan demikian, murid-murid yang mengikut Yesus tidak hanya tahu tentang Dia, serta merayakan Yesus secara ritual saja, melainkan murid-murid Yesus akan mampu menjalani kehidupan setiap hari dengan segala dinamika dan pergumulannya sendiri. Kekuatan roh akan menyegarkan, kekuatan roh akan menguatkan manusia di dalam menjalani kehidupannya. Karena itu, sekarang bukalah hati, bukalah kehidupan, biarlah aliran roh itu memenuhi kehidupan kita. Jangan keraskan hati dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan, kemampuan diri sendiri. Upayakan membuka diri terhadap karya roh dengan pengosongan diri serta membuka diri untuk dipenuhi dengan karya roh. Pengosongan diri dan keterbukaan diri pada karya roh merupakan sikap hidup yang rendah hati. Kerendahan hati ibarat bejana yang kosong, yang siap menerima aliran-aliran air untuk dimasukkan ke dalamnya. Bukalah hati, jadilah tenang, persilahkanlah Roh Kudus untuk memulihkan kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengambil waktu hening untuk kita bersaat teduh. Bersama jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di sorga, Engkau adalah Allah yang punya kuasa, yang menjadi sumber berkat dan kehidupan kami yang abadi. Saat ini di tengah kami beribadah, kami menerima berkat-Mu. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena sedang menderita sakit. Tuhan, kiranya Engkau menyertai akan proses pengobatan yang dijalaninya. Tuhan memakai dokter, tenaga medis, obat, alat-alat sebagai sarana Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Sehingga saudara kami yang saat ini sakit menjadi sembuh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah usia lanjut, lemah raganya, sehingga tidak bisa beraktivitas sendiri setiap hari. Tuhan kiranya menolong, memampukan saudara kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberi berkat di tengah kehidupannya. Tuhan juga tolong mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Inilah kiranya yang menjadi kekuatan yang membuat sekalipun raganya telah lemah, tidak demikian dengan imannya. Bahkan dengan keberadaannya ia mampu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan, yang pada saat ini beribadah syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan perkenankan jemaat-Mu beribadah syukur dalam Minggu Pentakosta ini. Tuhan juga mampukan dalam ibadahnya dapat merasakan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja yang saat ini tidak bisa dilakukan bersama-sama di tempat ibadah. Kiranya umat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan senantiasa mampukan untuk tetap beraktivitas gereja, baik itu di rumah, baik dilakukan bersama dengan keluarga, ataupun dengan beberapa anggota keluarga. Dan dari kegiatan yang boleh dan bisa dilakukan, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkatinya, sehingga sekalipun hingga saat ini belum bisa bersama beraktivitas gerejawi di tempat ibadah, umat-Mu tetap dapat merasakan kasih-Mu, pemeliharaanmu di tengah kehidupannya.
Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan melalui pemimpin bangsa kami menghadirkan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, sekalipun saat ini sedang ada di tengah pandemi COVID-19. Pemimpin bangsa kami, Tuhan terangi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pemimpin bangsa kami dalam memimpin kami dapat menghadirkan akan karya-karyamu, pekerjaanmu, kehendakmu, yang pastilah itu indah dan baik bagi umat manusia. Tuhan, masih banyak yang kami inginkan, yang kami tidak bisa sampaikan semua karena keterbatasan pemikiran kami. Tapi kami percaya Tuhan Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, keluarga, gereja, bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, kami menyerahkan semua di dalam kuasa kasih Tuhan. Kami mohon ampun apabila ada dosa di dalam kami menaikkan doa syafaat pada saat ini. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah ibadah syukur pada minggu pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Persembahan yang akan kita haturkan dilandasi dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 21 sampai 22, demikian firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 289. Kita nyanyikan bait 1 dan 9.
bangkit berdiri. Marilah kita menghaturkan persembahan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang sudah kami terima dari hari lepas hari. Dan di kesempatan yang indah ini Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk kami menghaturkan persembahan. Seberapa banyak rupiah yang terkumpul ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini layak kami pergunakan di dalam pekerjaan-Mu lewat GKJ Kalilangse ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan yang mereka tekuni. Demikian Tuhan, jemaat-Mu yang masih belum bisa memberikan, Tuhan juga akan memberikan lebih. Dan mereka boleh belajar untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan, Tuhan juga berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan benar, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah syukur pada minggu pagi hari ini, untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tuntun perjalanan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepekan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Demikian juga gedung gereja yang kami tinggalkan. Tuhan lingkupi, Tuhan lindungi, sehingga gedung gereja ini boleh kami senantiasa pakai dan gunakan untuk ibadah selanjutnya. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mohon pengampunan di dalam kami mengikuti ibadah ini Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 235. Kita nyanyikan bait 1, 4, dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Hujan yang lebat
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, jangan pernah meragukan janji Tuhan yang telah memberi dan mengutus Roh Kudus di tengah kehidupan kita. Sekarang, bukalah hati, jadilah tenang, dan mempersilahkan Roh Kudus untuk berkarya di tengah kehidupan yang membuat kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi di dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.